Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil Muhammad Rifki, NPM 2051040260 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya di sini mengambil jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas C dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini untuk pertama-tama bersyukur kepada Allah dan juga atas karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan, masih bisa bertemu bagi para penonton, bisa melihat channel saya kembali. Dan juga kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan kepada Bapak dan Ibu dosen selaku guru pembimbing, dan juga kepada mahasiswa, teman-teman, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, yang saya hargai, yang saya cintai. Saya di sini akan mempresentasikan tentang jual beli. Apakah itu jual beli? Apakah definisi jual beli itu bagaimana? Ya, kita bahas selengkapnya sebagai inilah pembahasan tentang jual beli. Yang pertama, pengertian jual beli. Jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Nah, ini tidak ada unsur yang namanya saling merugikan. Pada masa Rasulullah SAW, harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas, dinar, dan mata uang yang terbuat dari perak atau dirham. Pada zaman Rasul, alat tukarnya itu adalah dinar dan dirham. Yang B, dasar hukum. Dasar hukum jual beli itu yang paling mendasar adalah Al-Quran dan hadis, karena banyak hal-hal peraturan-peraturan tentang jual beli di dalam Al-Quran dan hadis yang harus kita laksanakan, harus kita praktekkan dalam berjual beli. Yang C, rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, orang yang melaksanakan akad jual beli, si penjual dan pembeli. Yaitu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah berakal, karena tidak mungkin seorang orang yang gila itu melakukan jual beli. Lalu selanjutnya, sudah balik. Sudah balik ini bisa terkecualikan jika anak itu sudah mumayyiz, mampu membedakan baik atau buruk, diperbolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue, kerupuk, atau jajanan-jajanan makanan ringan. Lalu berhak menggunakan hartanya. Yang kedua, sigat atau ungkapan ijab dan kabul. Dalam jual beli supaya terciptanya ungkapan ijab dan kabul. Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli, karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab, maksudnya dari penjual, dan kabul dari pihak pembeli. Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah orang yang melakukan ijab kabul telah akil balik. Lalu kabul harus sesuai dengan ijab. Lalu ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis. Ada tempatnya. Mungkin kita menjual barang di pasar. Terjadinya ijab kabul di dalam pasar. Jual beli, contoh jual beli baju. Di situ terjadi kesepakatan ijab kabul. Yang ketiga, barang dan nilai tukar dalam jual beli. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain barang yang diperjualbelikan itu halal, tidak ada unsur sekalipun haram. Selanjutnya, barang itu ada manfaatnya. Barang-barang yang kita jual itu ada manfaatnya walaupun sedikit. Lalu barang itu ada di tempat atau tidak ada
tapi ada di tempat lain. Maksudnya ada yang dipajang kok di situ kita menawarkan, tetapi ada dalam saku laci dalam toko kita. Tidak boleh barang yang gaib belum ada tetapi kita sudah tawarkan, itu tidak diperbolehkan. Barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Jangan di situ barang orang lain dititipkan kepadanya, ini salah satu contohnya, lalu dijual, itu tidak boleh. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya maupun sifat-sifatnya. Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Karena ya sekarang ya zaman itu semakin canggih. Melakukan jual beli apapun itu mudah, bisa bayar langsung atau cash ataupun bisa menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyamah, maksudnya itu nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang. Ini barang ya, barter. Selanjutnya yang di bentuk-bentuk jual beli. Bentuk-bentuk jual beli ini ada pertukaran, ada tinjauan hukum atau sisi pembayaran. Mesti ada saling barter atau sesuai dengan hukum ya. Misal tadi kartu kredit, masuk ataupun ya sisi pembayaran dengan uang cash langsung. Itu bisa itu. Selanjutnya jual beli batal. Maksudnya itu haram atau yang dilarang. Yang pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah. Sudah dilarang dan juga barangnya itu tidak sah, tidak halal. Yaitu jual beli yang zatnya haram, najis. Selanjutnya jual beli gharar. Selanjutnya jual beli yang bersyarat. Ada kesepakatan kamu jual beli yang bersyarat yang merugikan salah satu pihak. Jual beli yang menimbulkan kemudorotan, menimbulkan kejelekan, itu tidak boleh. Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur aniaya. Selanjutnya jual beli muhaqalah. Lalu jual beli muqadaroh. Selanjutnya jual beli mulamasah. Selanjutnya jual beli munabadzah dan jual beli musabanah. Yang kedua jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Boleh transaksi itu tapi dilarang. Itu apa saja? Jual beli yang dari orang yang masih dalam tawar menawar. Di situ ada orang yang sedang menawar kok kita langsung menyerobot. Oh saya beli ini saja, itu tidak boleh, walaupun ya, itu dilarang walaupun itu diperbolehkan. Talaqi rubban, selanjutnya ihtikar, selanjutnya jual beli barang rampasan atau curian, ya pastinya walaupun jual belinya itu diperbolehkan tapi itu termasuk barang haram karena barang curian. Selanjutnya jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Belinya itu boleh transaksinya, tapi yang dibeli seperti minum-minuman keras dan yang lainnya, narkoba, itu banyak, itu dilarang. Jual beli innah, jual beli najasi, melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar, masa peminjaman, dan jual beli secara tadlis atau penipuan itu sangat dilarang. Walaupun hukumnya jual beli yang seperti itu ya, hukumnya sah tetapi dilarang. Nah, itu tadi ya, ringkasan materi tentang jual beli.
Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ya bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu kepada kita semua. Insyaallah cukup dari saya untuk menyampaikan materi. Semoga Allah memberikan keberkahan, ilmu bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.